Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, selamat datang dalam ruang sunyi yang kami bangun, bukan untuk sekadar mendengar, tapi untuk merasakan. Sebuah perjalanan batin yang tidak diukur oleh jarak, tapi oleh kedalaman rasa. Di sini kita tidak mencari siapa yang paling tahu, tapi siapa yang paling jujur pada dirinya sendiri. Tarik napas perlahan, biarkan dadamu menjadi ruang yang luas. Biarkan pikiranmu meletakkan beban-beban logika dan izinkan hatimu berjalan di depan. Hari ini kita tidak hanya mendengar kata, kita akan menyelami makna. Hari ini bukan tentang menambah pengetahuan, tapi tentang pulang pada rasa yang pernah kita lupakan. Karena dalam setiap huruf yang suci, ada cahaya yang menuntun jiwa untuk kembali mengenal siapa dirinya dan untuk siapa ia diciptakan. Sebelum kita mulai, izinkan saya mengundangmu untuk tidak hanya menonton, tapi hadir sepenuhnya. Tuliskan di kolom komentar, huruf mana yang paling menggugah hatimu? Apakah alif, sang awal yang tegak, ba, sang rahim yang merangkul, ataukah hu yang hanya bisa dirasa, bukan dijelaskan? Dan jika perjalanan ini menyentuhmu, bagikan video ini kepada mereka yang sedang mencari, bukan jawaban tapi ketenangan. Bab 1. Alif, tegaknya jiwa di tengah hampa. Bayangkan sebuah garis lurus, berdiri tegak di tengah kekosongan. Tak condong ke kiri, tak menyandar ke kanan. Ia tak memohon dukungan dari apapun di sekitarnya. Ia hanya berdiri, diam namun kokoh. Itulah alif. Dalam bentuknya yang sederhana, alif menyimpan makna yang sangat dalam. Ia adalah simbol dari tauhid, keesaan, dan kesadaran murni yang belum ternoda. Di antara huruf-huruf lainnya, alif berdiri sendirian, seolah mengingatkan kita bahwa jalan menuju Allah dimulai bukan dengan keramaian, tapi dengan kesendirian yang jernih. Dan di dalam diri kita, alif hadir sebagai kekuatan jiwa untuk tegak di tengah arus dunia, sebagai kesadaran bahwa ada satu pusat, satu tujuan, satu yang Maha Esa. Alif bukan sekadar huruf pertama dalam abjad Arab. Ia adalah ruh dari semua permulaan. Ia tidak memiliki arah ke kiri atau ke kanan, tidak bercabang, tidak berbelok, ia lurus. Sebagaimana fitrah manusia yang diciptakan untuk mengenal Tuhannya dalam garis vertikal antara langit dan bumi. Ketika seorang hamba berdiri dalam salat, sesungguhnya ia sedang menjadi alif. Ia menegakkan tubuh, tapi yang lebih penting, ia menegakkan kesadaran bahwa di atas semua yang fana ada satu yang abadi. Dan untuk menghadapnya, kita tidak perlu berjalan kemana-mana. Cukup berdiri dengan hati yang sadar, ruh yang jujur, dan jiwa yang tidak menyimpang. Itulah alif yang tersembunyi dalam setiap insan, tapi jarang dikenali. Dalam kehidupan, banyak yang tahu cara berjalan, tapi sedikit yang tahu bagaimana berdiri. Berdiri dalam diam, berdiri tanpa mengharap pengakuan, berdiri tanpa harus menindas. Mereka yang telah menemukan alif dalam dirinya, akan sanggup berkata tidak pada godaan, pada kezaliman, pada bujuk rayu dunia. Sebab alif adalah keberanian untuk tetap lurus di tengah kelengkungan zaman. Ia tidak membelok untuk menyenangkan manusia. Ia tidak merendah hanya untuk diterima. Ia tegak karena tahu siapa yang menegakkannya. Dan siapapun yang telah mengenali alif dalam dirinya, akan mengenali Tuhannya dalam keheningan yang penuh keyakinan. Alif juga melambangkan kehampaan yang bermakna. Ia tampak kosong, tanpa hiasan, tanpa titik, tanpa huru hara. Tapi justru dari kehampaan itulah, semua makna bermula. Seperti ruh yang kosong dari dunia, tapi penuh dengan cinta kepadanya. Alif mengajarkan bahwa kekuatan tidak terletak pada keramaian, tapi pada kejernihan. Ia hadir untuk mengajarkan bahwa kadang berdiri sendiri dalam kebenaran lebih mulia daripada berjalan bersama dalam kebatilan. Dan ketika kita mulai merasa kehilangan arah, saat dunia terlalu bising, alif mengajak kita diam, tegak, tenang, hadir sepenuhnya dalam kesadaran bahwa hanya Allah yang patut dijadikan tujuan. Maka sebelum engkau belajar menjadi apapun dalam hidup ini, belajarlah menjadi alif terlebih dahulu. Bukan hanya berdiri dengan tubuh, tapi berdiri dengan ruh. Jadilah tegak dalam imanmu, tegak dalam cintamu, tegak dalam keyakinanmu, bahkan saat yang lain meragukanmu.
Karena pada akhirnya segala huruf akan bersandar pada alif. Segala ilmu akan bersimpuh pada keesaan. Dan segala perjalanan akan kembali pada satu titik mula. Titik yang tidak bergantung pada siapapun, tapi menjadi poros bagi segala yang ada. Itulah alif dalam dirimu. Tegakkan ia dan engkau akan menemukan jalan pulangmu. Bab 2. Ba, lekukan cinta dan wadah rahasia. Setelah tegaknya alif dalam dirimu, langkah berikutnya adalah merunduk menjadi ba. Jika alif mengajarkanmu tentang tegaknya kesadaran, maka ba akan mengajarkanmu tentang membungkuknya cinta. Lihatlah bentuk huruf ba. Ia melengkung lembut, merendah seperti hamba yang sujud, dan di bawahnya ada satu titik kecil, seolah-olah seluruh makna kehidupan dikumpulkan dalam satu tetes rahasia. Ba bukan hanya huruf kedua, ia adalah tahap kedua dalam perjalanan ruh, dari kesadaran menuju perasaan, dari berdiri ke bersujud, dari tahu ke merasakan. Disinilah banyak yang terjatuh, sebab tidak semua yang telah tegak sanggup untuk merendah. Tapi mereka yang berhasil menjadi ba akan mampu menampung rahmat ilahi, seperti telaga yang tenang menampung hujan cinta dari langit. Dalam Bismillah, huruf pertama bukanlah alif, tapi ba. Seolah-olah Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwa sebelum menyebut namanya, sebelum memanggil zat yang maha agung itu, seseorang harus terlebih dahulu belajar menjadi wadah, menjadi ba, menjadi yang rela melengkung, yang ikhlas menampung, yang bersedia menjadi tempat singgah bagi kelembutan Tuhan di dunia ini. Dan titik di bawah ba itu bukan titik biasa. Para sufi menyebutnya sebagai simbol ruhani manusia. Satu, kecil namun menjadi pusat makna. Titik itu ibarat hati kita, mungil, tersembunyi, namun menjadi tempat di mana cinta dan makna berkumpul. Dan ba menjaga titik itu dengan bentuknya yang melingkupi. Ia tahu betapa berharganya titik tersebut, sehingga ia melengkung bukan karena lemah, tapi karena ingin melindungi. Menjadi ba berarti belajar menundukkan ego. Tidak semua orang yang tahu bisa mencintai, tidak semua yang pandai bisa merangkul. Ba mengajarkan bahwa cinta itu adalah seni merendah tanpa kehilangan nilai. Lihatlah bagaimana air selalu mengalir ke tempat yang lebih rendah, tapi justru karena itulah ia menumbuhkan kehidupan. Seperti itulah orang-orang yang telah menjadi ba dalam hidupnya. Mereka tak menonjol, tapi mereka menopang. Mereka tak banyak bicara, tapi kehadirannya menghidupkan. Mereka adalah para ibu yang diam-diam mendoakan, para guru yang sabar mengulang, para kekasih Allah yang duduk dalam sunyi, tapi menjadi pelita bagi semesta. Dan sungguh titik dalam B bukan hanya simbol, tapi saksi. Ia menyaksikan siapa yang benar-benar menjadi wadah cinta, dan siapa yang sekadar menyamar menjadi lembut. Karena titik itu hanya akan tetap bersinar jika ia dijaga dengan keikhlasan. Bila tidak, maka ba menjadi kosong, hampa, kehilangan daya. Maka jangan remehkan satu titik dalam hidupmu. Satu sujud yang tulus, satu doa dari hati, satu maaf yang kau berikan meski hatimu luka. Semua itu adalah titik-titik yang menghidupkan huruf ba dalam dirimu dan menjadikannya tempat di mana rahmat Tuhan bisa turun. Jika engkau sudah menjadi alif yang tegak, maka sekarang belajarlah menjadi ba yang merunduk. Jadilah tempat bagi orang lain untuk berteduh. Jadilah hati yang tak membalas luka dengan luka. Jadilah tangan yang tak membalas tamparan dengan tamparan. Karena hanya jiwa yang telah melengkung dalam kasih sayanglah yang mampu menyebut nama Allah dengan seluruh keberadaannya. Dan ketika engkau telah menjadi ba, maka semua yang keluar dari lisannya akan menjadi basmalah bagi kehidupan, membuka, melembutkan, menyembuhkan. Bab 3. Hu, nafas rahasia yang menghidupkan segalanya. Di balik alif yang tegak dan ba yang membungkuk, tersembunyi satu getaran yang tidak ditulis, tidak diucap penuh, tapi terasa oleh yang hatinya hidup. Hu. Ia bukan huruf dalam struktur biasa. Ia bukan bagian dari tata bahasa manusia. Huyu adalah bisikan ruh kepada asalnya. Ia adalah getaran ilahiyah yang menembus batas huruf dan bunyi. Dalam zikir para arif, Huyu tak dibaca keras, tapi dihembuskan seperti napas. Seolah-olah seluruh jiwa sedang menyebutnya tanpa kata, hanya dengan kehadiran. Haciu adalah isyarat. Sebuah gema yang hanya dikenali oleh hati yang telah kembali
dari semua pernak-pernik dunia dan duduk hening di hadapannya. Hadu berasal dari kata huwa yang berarti dia dalam bahasa Arab. Tapi dalam pengalaman spiritual, Hadu bukan hanya kata ganti untuk Tuhan. Ia adalah suara yang keluar dari kedalaman batin ketika seseorang tidak lagi mampu menyebut nama, tidak tahu lagi harus berkata apa, dan hanya tersisa satu napas yang penuh rindu. Hu adalah titik temu antara yang fana dan yang abadi. Ia bukan tentang artikulasi lidah, tapi tentang hadirnya ruh dalam kepasrahan total. Ketika seseorang menarik napas dengan kesadaran penuh, lalu menghembuskannya dengan keikhlasan, disitulah Hu hidup. Ia adalah zikir paling halus, paling rahasia, dan paling murni. Para wali dan sufi tak menjadikan Hu sebagai bagian dari pelajaran. Mereka menghidupkannya sebagai napas, karena sesungguhnya hidup ini adalah rangkaian nafas yang terus menyebutnya. Apakah engkau sadar atau tidak, setiap tarikan dan hembusan itu adalah panggilan pulang. Nafas yang sadar akan Hu akan menjadi zikir yang tak terputus. Tidak hanya saat lisan mengucap, tapi bahkan dalam diam, bahkan dalam tidur. Karena Hu bukan hanya zikir yang diucap, ia adalah zikir yang hidup. Dan ketika Hu telah menyatu dengan detak jantung dan tarikan nafasmu, maka engkau tak lagi memerlukan banyak kata. Satu desahan cukup untuk menjadi doa yang menembus langit. Hdu adalah akhir dari kebingungan. Ketika semua ilmu telah dibaca, semua nasihat telah didengar, semua doa telah diucapkan, tapi jiwa masih merasa kosong, maka Hdu menjadi tempat bersandar terakhir. Ia bukan permulaan, bukan pula akhir, tapi ruang sunyi di antara keduanya. Ia tidak perlu dihafal, tidak perlu diajarkan. Cukup dikenali. Dan engkau hanya bisa mengenal Hu jika engkau telah hancur dalam keegoanmu, lalu bangkit kembali dalam kehampaan yang bercahaya. Saat itulah suara Hu akan menggema dari dadamu sendiri, bukan dari luar, tapi dari inti keberadaanmu. Jika alif adalah tegaknya kesadaran, dan ba adalah lekuk cinta yang menerima, maka Hu adalah napas yang menghidupkan semuanya. Hu adalah roh Allah yang ditiupkan ke dalam tanah yang hina, dan tiba-tiba ia menjadi hidup, sadar, merasa, dan rindu. Maka, jangan pernah anggap enteng satu helaan nafasmu yang sadar. Sebab di dalamnya, mungkin engkau sedang menyebut nama yang tidak bisa dituliskan oleh pena, tidak bisa disuarakan oleh mulut, tapi hanya bisa dikenali oleh ruh. Dan ketika engkau benar-benar merasakan Hu di dalam nafasmu, maka kau telah kembali ke asalmu. Bab 4. Rahasia kecil yang menentukan segalanya. Di antara garis dan lengkung, di antara napas dan keheningan, ada sesuatu yang hampir luput oleh pandangan biasa. Sebuah titik, kecil, diam, tak bersuara. Namun titik ini bukan sembarang noktah. Dalam ba, ia ada di bawah. Dalam nun, ia ada di atas. Dalam huruf lainnya, ia bisa mengubah makna, arah, bahkan makrifat. Dalam tradisi para arif, titik bukan hanya tanda baca, tapi simbol dari rahasia terdalam jiwa. Ia adalah pusat, ia adalah saksi, ia adalah cikal dari bentuk dan makna. Tanpa titik, huruf kehilangan identitas, dan tanpa titik dalam jiwa, hidup kehilangan tujuan. Imam Ali pernah berkata, "Aku adalah titik di bawah ba." Sebuah kalimat pendek yang telah membuat langit-langit makna berguncang selama ribuan tahun. Mengapa seorang pemilik ilmu dan keberanian seagung Ali memilih menjadi titik? Karena ia tahu, titik adalah awal segalanya. Namun ia tidak menuntut apa-apa. Ia tidak meminta dikenali. Ia cukup menjadi poros bagi huruf, namun tetap tersembunyi. Titik adalah ajaran kerendahan hati dalam bentuk paling murni. Dan dalam kehidupan ini, betapa banyak yang sibuk menjadi huruf-huruf megah, namun lupa menjaga titik kecil dalam dirinya, yakni niat. Titik tidak bersuara, namun menentukan. Ia tidak berjalan, namun memegang kendali. Ia tidak bicara, namun menjadi dasar dari semua pembacaan. Dalam diri manusia, titik adalah hati yang tulus. Ia kecil, tapi bila dijaga, ia bisa menyimpan lautan rahmat. Sebaliknya, bila titik itu kotor, maka huruf sebesar apapun akan kehilangan cahaya. Maka, menjaga titik bukanlah perkara kecil. Ia adalah perkara paling penting dalam perjalanan spiritual. Karena dari situlah semua amalan menjadi bernilai atau kosong.
Titik adalah tempat di mana Allah menatap, bukan lisanmu, bukan jasadmu, tapi hatimu yang tersembunyi namun menentukan. Dalam zikir dan ibadah, titik adalah keikhlasan. Dalam amal, titik adalah niat. Dalam cinta, titik adalah kesungguhan. Tanpa titik, semua hanyalah bentuk. Tanpa titik, kita hanyalah suara kosong yang bergema dalam lorong-lorong ria. Maka siapa yang ingin mendekat kepada Allah, haruslah kembali kepada titik. Bukan memperbanyak huruf, tapi memurnikan satu titik. Dan saat engkau menemukan titik dalam hatimu, engkau tak lagi sibuk terlihat oleh manusia. Engkau akan sibuk terlihat oleh Allah. Karena engkau tahu, titik yang kecil itu adalah tempat turunnya cahaya terbesar. Maka duduklah sejenak dalam sunyi, tutup matamu, tarik nafas, hening, rasakan titik itu di dalam dada, tempat engkau merasakan luka, harap, rindu dan cinta. Jangan ucapkan apapun, jangan pikirkan apapun, hanya rasakan titik itu dan izinkan ia bersinar pelan-pelan. Di sanalah Tuhan sedang menunggu. Bukan di tempat yang tinggi, bukan di awan yang jauh, tapi di titik paling sunyi dalam dirimu yang selama ini kau abaikan. Bab 5. Diri, cermin kosong tempat Allah menampakkan dirinya. Setelah engkau menegakkan alif, merunduk dalam B, bernafas dalam HU, dan menemukan titik yang tersembunyi, maka tibalah engkau pada sebuah pertanyaan kuno yang terus menggema sepanjang zaman. Siapakah aku? Bukan sebagai nama, bukan sebagai peran, bukan sebagai tubuh, tapi sebagai cermin, sebagai ruang kosong yang dirancang untuk memantulkan cahaya. Para sufi mengatakan bahwa manusia adalah cermin tempat Allah menampakkan sifat-sifatnya. Bukan karena manusia itu Tuhan, bukan, tapi karena Allah menciptakan makhluk ini sebagai wadah keindahannya. Dan hanya ketika diri itu bersih, bening, tanpa ego, barulah cahayanya bisa tampak di dalamnya. Namun sungguh cermin yang kotor tidak bisa memantulkan apa-apa. Ia hanya memantulkan bayangan dirinya sendiri. Itulah mengapa banyak manusia merasa gelap, bukan karena tak ada cahaya, tapi karena terlalu banyak debu dalam dirinya. Debu dari pujian yang ditumpuk, dari luka yang tak dimaafkan, dari amarah yang dipelihara, dari kesombongan yang disimpan rapi dalam ibadah yang diam-diam menuntut balasan. Semua itu menjadikan cermin diri buram, tidak jernih, tidak hening. Maka sebelum melihat Allah dalam kehidupan ini, engkau harus bersedia mengelupas semua yang menempel pada cermin batinmu. Kadang itu sakit, tapi hanya dengan luka yang bersih, cahaya bisa menembus. Diri yang jernih bukanlah diri yang sempurna, tapi diri yang sanggup mengosongkan dirinya sendiri. Seperti langit malam yang sunyi agar bintang dapat terlihat. Seperti danau tenang yang memantulkan langit. Diri yang kosong bukan berarti kehilangan identitas, tapi kehilangan penghalang. Ia tak lagi sibuk membela diri karena tahu dirinya bukan untuk dipertahankan, tapi untuk dilepaskan. Dan ketika ia dilepaskan, maka yang tersisa hanyalah pantulan. Kelembutan, hikmah, kesabaran, cinta, pengampunan, dan keindahan. Semuanya bukan berasal dari dirinya, tapi dari yang memiliki diri. Itulah makna menjadi cermin. Dan sungguh, dalam kesunyian itu, engkau akan menemukan bahwa Allah tidak pernah jauh. Ia tidak pernah pergi, ia hanya tertutupi oleh bayangan dirimu sendiri. Ketika dirimu diam, sunyi, hancur, dan jernih, maka engkau akan mengenalinya bukan sebagai sesuatu yang datang dari luar, tapi sebagai kehadiran yang menyelusup dari dalam. Bukan melalui penglihatan, tapi melalui pengenalan. Bukan melalui telinga, tapi melalui rasa. Disitulah engkau tak lagi bicara tentang Tuhan, engkau hidup dalam kehadirannya. Dan semua ucapanmu, perbuatanmu, diam dan gerakmu menjadi percikan dari cermin yang telah dibersihkan. Maka jangan buru-buru mencari Tuhan di luar sebelum engkau membersihkan jiwamu di dalam. Jangan mengaku cinta kepadanya jika cermin hatimu masih penuh dengan prasangka dan kebisingan dunia. Duduklah, diamlah, tangisilah debu yang selama ini kau banggakan. Lalu biarkan hembusan rahmat-Nya membersihkan semuanya. Ketika engkau telah menjadi cermin, bahkan diammu pun menjadi zikir, bahkan napasmu menjadi pujian, bahkan tatapanmu menjadi pelita bagi yang lain. Karena engkau tak lagi menjadi engkau.
engkau telah menjadi cermin tempat Allah memantulkan keindahannya kepada dunia. Bab 6. Nafas, jembatan halus antara dunia dan langit. Ada sesuatu yang tak pernah berhenti sejak engkau dilahirkan dan akan menjadi yang terakhir meninggalkanmu ketika ajal datang. Sesuatu yang paling dekat, paling setia, namun paling sering diabaikan. Nafas. Ia datang tanpa suara dan pergi tanpa pamit. Tapi di dalam tiap helaannya ada isyarat yang halus dari Tuhan. Nafas bukan sekadar udara yang keluar masuk paru-parumu. Nafas adalah jembatan. Ia adalah tali halus yang menghubungkan dirimu yang jasadi dengan dirimu yang ruhani. Ketika engkau menarik nafas dengan penuh kesadaran, engkau sedang menghubungkan bumi dengan langit. Dan ketika engkau menghembuskannya dengan kepasrahan, engkau sedang melepaskan dunia agar bisa kembali kepadanya. Dalam tradisi para wali, nafas bukan hanya fungsi tubuh, ia adalah sarana tafakur, sarana zikir, bahkan sarana penyaksian. Karena nafas adalah satu-satunya aktivitas tubuh yang bisa berjalan otomatis, tapi juga bisa kau kendalikan secara sadar. Dan dalam celah antara otomatis dan sadar itu, tersimpan sebuah rahasia besar, pilihan. Pilihan untuk hadir, pilihan untuk mengingat, pilihan untuk kembali ke dalam, bahkan ketika dunia sedang berisik dan menggoda. Maka siapa yang telah menjadikan nafasnya sebagai zikir, ia telah membuka pintu yang tidak bisa dibuka dengan tangan. Pintu kesadaran ilahiyah yang tidak memerlukan suara, hanya kehadiran. Ketika engkau duduk dalam diam dan engkau benar-benar hadir dalam tiap tarikan dan hembusan nafasmu, kau akan sadar bahwa setiap detiknya adalah hadiah. Tak ada jaminan engkau akan diberi satu nafas lagi. Dan itu membuatmu merunduk, membuatmu tunduk. Karena betapa sering engkau lupa bahwa hidupmu bergantung pada sesuatu yang bahkan tak terlihat. Betapa sering engkau merasa kuat, padahal kekuatanmu disuplai oleh sesuatu yang begitu rapuh. Dan dalam kesadaran itu, nafas berubah. Ia tidak lagi sekadar udara, tapi doa. Ia tidak lagi sekadar fungsi, tapi pengingat. Pengingat bahwa engkau tidak bisa hidup tanpa yang maha menghidupkan. Zikir hu yang dibisikkan oleh para sufi kadang tak terdengar oleh telinga luar, tapi terdengar oleh telinga hati, selalu menyatu dengan nafas. Karena hu bukan hanya disebut, tapi dihembuskan. Saat engkau menarik nafas dengan hu dan menghembuskan dengan tanpa kata, tanpa lisan, engkau sedang menyingkap makna terdalam dari keberadaan. Engkau tidak sedang berbicara kepada Tuhan, engkau sedang menjadi saksinya. Engkau sedang menjadi bagian dari tarikan dan hembusan semesta yang juga bertasbih dalam ritme yang sama. Burung, angin, daun, dan lautan, semua berzikir dalam irama nafas yang halus. Dan engkau adalah satu-satunya makhluk yang bisa melakukannya dengan kesadaran penuh. Maka jangan pernah sepelekan satu helaan nafas. Jangan lewatkan satu tarikan nafas tanpa rasa syukur. Jadikan nafas sebagai guru, sebagai jikir, sebagai tempat berteduh saat lisan tak sanggup bicara, saat hati tak sanggup berdoa, saat dunia terlalu riuh untuk dimengerti. Kembali saja ke nafasmu, karena di sanalah engkau akan temukan Allah bukan sebagai objek yang dilihat, tapi sebagai kehadiran yang menyatu. Disitulah engkau tak perlu berkata apa-apa, cukup diam, cukup hadir, cukup bernafas dengan kesadaran, dan itulah zikir yang paling dalam. Bab 7. Sujud, saat alif, ba, dan hau menjadi satu tubuh. Sujud adalah momen ketika tubuh berhenti bicara, tapi jiwa justru sedang menyampaikan segalanya. Dalam satu gerakan yang tampak sederhana, tersembunyi makna yang tak mampu ditampung oleh buku-buku. Sujud bukan hanya ritual dalam salat, ia adalah simbol dari penyatuan seluruh dimensi manusia. Di dalamnya alif tegak dalam niat, ba tunduk dalam cinta, dan ho mengalir dalam nafas. Ketika dahi menyentuh bumi, sejatinya seluruh keberadaanmu sedang berkata, "Aku milikmu, wahai yang maha memiliki." Dan saat itu, engkau bukan hanya sedang dekat dengan Tuhan, engkau sedang hancur dalamnya. Perhatikanlah, dalam posisi sujud, tidak ada bagian tubuh yang lebih tinggi dari yang lain.
Kepala yang biasa dijunjung tinggi, kini berada sejajar bahkan lebih rendah dari kaki. Sebuah penegasan bahwa di hadapan Allah tidak ada yang pantas disombongkan. Bahkan pikiran pun harus tunduk, bahkan rasa pun harus pasrah. Hanya ruh yang tersisa, dan dalam diamnya sujud, hati sedang berbicara dengan bahasa yang tidak bisa ditulis. Ia sedang bercerita tentang luka yang tak bisa dijelaskan, tentang cinta yang tak bisa dilisankan, tentang rindu yang tak bisa diterjemahkan. Dalam sujud, alif menjadi niat yang mengangkatmu dari dunia. Ba menjadi tubuh yang tunduk menerima segalanya. Dan hau menjadi napas yang menghidupkan pertemuan itu. Inilah titik di mana ketiganya bersatu, kesadaran, cinta, dan kehadiran. Maka tidak heran jika sujud disebut sebagai momen paling dekat antara hamba dan Tuhannya. Bukan karena jarak yang dipangkas, tapi karena tirai yang dilipat. Dalam sujud, tak ada lagi logika yang berbisik, tak ada lagi ego yang bicara. Yang ada hanyalah jiwa yang telanjang, menghadap kepada yang menciptakannya, tanpa topeng, tanpa peran. Dan sungguh, orang-orang yang telah menjadikan sujud sebagai rumahnya, akan selalu pulang, tak peduli sejauh apa ia melangkah. Dunia mungkin mengganggu, luka mungkin melanda, tapi sujud akan selalu menjadi tempat kembali. Karena di sana, manusia tak perlu sempurna untuk diterima. Ia hanya perlu jujur, ia hanya perlu hadir, ia hanya perlu hancur. Karena justru dalam kehancuran itulah Tuhan membangun jiwa yang baru. Maka jangan pernah terburu-buru bangkit dari sujud. Karena mungkin rahmat sedang turun perlahan, mengusap luka-lukamu yang bahkan tak kau sadari. Maka ketika engkau letakkan dahimu di bumi, letakkan pula hatimu di hadiratnya. Jangan hanya sujud dengan tubuhmu, sujudlah dengan nafasmu, dengan pikiranmu, dengan keinginanmu. Biarkan semuanya menyatu dan hancur dalam cinta yang tak menuntut apa-apa. Disitulah engkau tidak sedang berdoa, tapi menjadi doa itu sendiri. Tidak sedang meminta, tapi menjadi kehampaan yang siap diisi oleh apapun yang Dia kehendaki. Dan ketika engkau bangkit dari sujud itu, engkau bukan lagi manusia yang sama. Engkau telah disentuh oleh yang abadi dalam satu gerakan paling sunyi yang disebut sujud. Bab 8. Cahaya ketika titik dalam diri menjadi lentera bagi dunia. Setelah engkau belajar sujud dan hancur dalamnya, akan datang saat ketika sesuatu mulai tumbuh dari dalam. Cahaya. Bukan cahaya yang menyilaukan mata, tapi yang menenangkan dada. Ia tak bisa dilihat oleh banyak orang, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang mendekat dengan ketulusan. Cahaya ini bukan berasal dari luar, bukan dari buku, bukan dari guru. Ia muncul dari titik yang telah engkau jaga, dari hati yang telah engkau bersihkan, dari diri yang telah engkau beningkan. Inilah cahaya yang disebut nur oleh para pecinta Tuhan. Cahaya yang tidak membakar, tapi menghangatkan. Tidak menuntut, tapi menarik. Tidak memerintah, tapi menghidupkan. Allah menyebut dirinya sebagai Nurus Samawati wal Ard, cahaya langit dan bumi. Maka siapapun yang meniti jalan menujunya akan bersentuhan dengan cahaya itu. Tapi bukan untuk disimpan, bukan untuk dibanggakan. Cahaya bukan untuk dipajang, tapi untuk dipantulkan. Engkau adalah cermin, bukan sumber. Dan saat engkau menyadari itu, engkau tak lagi haus pujian atas kelembutanmu, atas kebaikanmu, atas hikmah yang mengalir dari lisanku. Karena engkau tahu, semua itu bukan darimu, tapi dari Dia yang memilih cerminmu untuk memantulkan wajah kasih-Nya. Orang-orang yang telah menyimpan cahaya dalam dirinya akan bersinar bahkan dalam diam. Mereka tak perlu bicara untuk menginspirasi, tak perlu mengajar untuk membimbing. Keberadaan mereka saja sudah menjadi lentera bagi yang gelap, penghibur bagi yang letih, dan penyejuk bagi yang panas. Bukan karena mereka hebat, tapi karena mereka telah menjadi jernih. Dan cahaya Allah suka menempati tempat yang jernih. Seperti air yang mengalir ke lembah, seperti angin yang berhembus ke ruang kosong. Begitulah rahmat Allah turun ke hati yang tidak sombong. Namun ingat, cahaya bukan hadiah, tapi amanah. Ia bisa padam jika dijaga dengan keangkuhan. Ia bisa hilang jika digunakan untuk mencela yang belum mendapatkannya. Maka tugasmu bukan menyinar-nyinari orang lain dengan kebanggaan, tapi cukup menjadi lentera. Diam di tempatmu,
menjadi terang tanpa menyilaukan, menjadi hangat tanpa membakar, menjadi bijak tanpa menggurui. Karena mereka yang benar-benar membawa cahaya adalah mereka yang bisa membuat orang lain melihat dirinya sendiri, bukan hanya melihatmu. Dan sungguh, jika titik kecil dalam dirimu telah berubah menjadi cahaya, maka engkau akan berjalan di dunia dengan langkah yang ringan dan hati yang teduh. Engkau tak lagi mudah tersinggung, tak mudah marah, tak sibuk mencari pembenaran. Karena cahaya mengajarkan bahwa semua orang sedang berproses, semua sedang mencari jalan, dan tugasmu bukan menilai, tapi menemani. Dengan cahaya yang lembut, engkau menjadi tanda bagi yang tersesat, menjadi arah bagi yang gelisah, dan mungkin tanpa engkau tahu, engkau sedang menjadi jawaban atas doa seseorang yang meminta agar Allah kirimkan cahaya dalam hidupnya. Bab 9. Pulang, jalan rahasia yang selalu ada di dalam diri. Setelah semua pencarian, perenungan, pembacaan, dan perasaan, tibalah kita pada satu kesadaran paling mendalam, bahwa perjalanan ini bukan menuju keluar, tapi pulang ke dalam. Pulang bukan berarti kembali ke masa lalu, tapi kembali ke titik asal yang tak pernah benar-benar ditinggalkan. Dalam alif engkau mengenal awal, dalam ba engkau belajar berjalan, dan dalam hau engkau menemukan bahwa segalanya bermula dan berakhir hanya kepada Dia. Maka pulang sejatinya adalah meletakkan segala pencarian duniawi dan menyadari bahwa Allah bukan di luar sana, tetapi lebih dekat dari urat lehermu sendiri. Tak sedikit yang merasa lelah dalam hidup karena terlalu jauh mencari keluar, mencari makna di tempat-tempat yang bising, mencari cinta pada yang fana, mencari kedamaian pada yang bergolak. Padahal semua itu adalah pantulan, bukan sumber. Engkau mendambakan ketenangan tapi terus melangkah ke tempat yang salah. Padahal jalan pulang selalu ada. Ia tidak tersembunyi, hanya sering dilupakan. Ia tidak tertutup, hanya sering ditinggalkan. Jalan pulang itu bukan ibadah semata, tapi kesadaran yang jujur bahwa engkau telah terlalu lama asing dari dirimu sendiri. Pulang bukan perkara tempat, tapi keadaan batin. Ketika engkau kembali kepada niat yang lurus, itu adalah pulang. Ketika engkau menangis karena menyadari kelalaianmu, itu adalah pulang. Ketika engkau diam di tengah gelombang karena yakin bahwa Allah tidak pernah meninggalkanmu, itu adalah pulang. Dan pulang yang sejati adalah saat engkau tidak lagi takut ditolak olehnya. Karena Allah bukan hanya menerima kembalinya para pencari, Dia mencintai setiap detik langkah kaki mereka. Dan Dia tidak menunggu di ujung jalan. Dia menyertaimu sejak awal. Bahkan ketika engkau lupa arah, Dia yang membelokkan langkahmu agar kembali kepadanya. Dalam tradisi para arif, jalan pulang ini disebut sebagai thariqah, jalan batin, jalan sunyi. Tapi bukan jalannya yang sakral, melainkan kejujuran dalam menapakinya. Engkau bisa belajar ribuan kitab, tapi jika tak pernah berani jujur dengan dirimu sendiri, engkau belum mulai berjalan. Jalan pulang dimulai dengan mengakui bahwa engkau tersesat, dengan mengakui bahwa engkau tak sanggup tanpa pertolongannya. Dan begitu engkau jujur, maka Allah sendiri yang akan membimbing. Satu demi satu pintu akan dibuka, bukan oleh kepintaran, tapi oleh kepasrahan. Maka pulanglah, bukan nanti, bukan setelah ini, bukan saat semua beres, tapi sekarang. Dalam hatimu, dalam napasmu, dalam tangismu. Ucapkan dalam diam, aku ingin kembali, dan engkau akan merasakan. Bumi tak lagi sekeras dulu, udara lebih lembut, dan hati lebih damai. Karena jiwa yang telah pulang tak lagi butuh pengakuan dari manusia, tak lagi gelisah karena dunia. Ia telah menemukan rumah, dan rumah itu adalah Dia yang selalu menunggu di dalam dirimu sendiri. Bab 10. Diam, bahasa terakhir antara hamba dan Tuhan. Ketika semua kata telah diucapkan, ketika semua tangis telah ditumpahkan, dan ketika segala usaha untuk memahami telah mencapai batasnya, maka yang tersisa hanyalah diam. Diam bukan karena tak tahu, tapi karena telah tahu terlalu dalam untuk diungkapkan. Diam bukan kekosongan, tapi kepenuhan. Diam adalah bahasa para pecinta yang telah sampai, para arif yang telah larut, dan para hamba yang telah benar-benar hancur dalam cinta. Karena pada akhirnya, antara manusia dan Tuhannya
Komunikasi yang paling jujur bukan melalui suara, melainkan kehadiran yang tulus dan hening yang suci. Dalam diam, tidak ada dalil yang diperdebatkan. Tidak ada ego yang ingin diakui. Tidak ada aku yang ingin tampil. Yang ada hanyalah pertemuan antara kehampaan manusia dan keabadian Allah. Diam adalah tempat di mana alif tak lagi perlu disebut, ba tak lagi harus dijelaskan, dan hu tak lagi dipanggil dengan suara. Karena dalam diam, semua itu menyatu. Engkau tidak sedang menyebut namanya, tapi menjadi bagian darinya. Seperti tetesan yang akhirnya larut dalam samudra, tak perlu lagi mengatakan, aku air, karena ia telah menjadi lautan itu sendiri. Banyak orang takut pada diam, karena di sanalah segala kebisingan batin akan terdengar jelas. Tapi mereka yang berani tinggal di dalamnya, akan menemukan mutiara yang tak ditemukan dalam ribuan kata. Dalam diam, engkau akan melihat siapa dirimu yang sebenarnya. Tak diselimuti topeng sosial, tak ditutupi pencapaian, tak dibungkus penampilan. Dan jika engkau cukup berani untuk tinggal di sana, engkau akan mendengar sesuatu yang selama ini tersembunyi. Suara dari dalam yang tidak bersuara, yang hanya bisa dirasakan dan tidak bisa dijelaskan. Itulah suaranya. Diam juga adalah bentuk tertinggi dari adab. Ketika seorang hamba telah benar-benar mengenali Tuhannya, ia akan berhenti banyak bicara tentangnya. Bukan karena tidak cinta, tapi karena terlalu cinta hingga tak sanggup menggambarkan. Ia akan mulai mengurangi ceramah dan memperbanyak hadir. Ia tak ingin menjadi pengamat Tuhan, tapi ingin lenyap di hadapannya. Diam di sini bukan pasif, tapi aktif dalam kehadiran. Seperti pohon yang tidak bicara, tapi memberi buah, seperti matahari yang tidak berdakwah, tapi menyinari. Itulah diam para kekasih, diam yang menumbuhkan kehidupan. Dan mungkin setelah semua penjelasan tentang alif, ba dan hu, engkau mulai menyadari bahwa seluruh perjalanan ini bukan untuk menambah pengetahuan, tapi untuk menjemput keheningan. Karena dalam hening itu, segalanya menjadi jelas. Tidak butuh penanda, tidak butuh validasi, hanya ada satu rasa, kehadirannya. Maka diamlah, dan biarkan Allah sendiri yang berbicara dalam dirimu. Itulah kalimat terakhir dari seluruh perjalanan batin ini. Sahabat jiwa, setelah perjalanan ini, mungkin tak banyak yang bisa dikatakan. Karena sebagian makna memang tak diciptakan untuk dijelaskan, melainkan hanya untuk dirasakan dalam sunyi dan dibenamkan dalam hati. Jika engkau merasa disentuh oleh setiap bisikan alif, dirangkul oleh kelembutan ba, dan dibisikkan oleh rahasia hu yang agung, maka itu bukan karena kata-kata, tapi karena hatimu sedang terjaga. Aku berdoa untukmu, semoga langkahmu selalu dilindungi oleh cahayanya, semoga jiwamu selalu dijaga dalam damainya, dan semoga rasa cintamu kepada Allah tak pernah layu, meski dunia terus berubah dan hati kadang lelah. Ya Allah, bagi siapapun yang mendengarkan ini dengan hati yang rindu, lapangkan dadanya, jernihkan pikirannya, lembutkan jiwanya, dan dekatkan ia kepadamu tanpa syarat dan batas. Jika video ini membawa getar di dadamu, tinggalkan jejak di komentar, agar kami tahu bahwa jiwa-jiwa seperti kita masih saling menemukan. Jangan lupa untuk klik suka, bagikan kepada mereka yang engkau cintai, dan berlangganan jika engkau ingin terus bersama dalam perjalanan rasa ini. Sampai bertemu di ruang sunyi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.